Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansaro, jumpa lagi dengan saya Azimatun Nikmah. Inilah podcast Mansaro. Terus belajar, ceraskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Sobat Mansaro, seperti kita ketahui bersama bahwa Man1 Bojonegoro ini telah berhasil mencetak alumni yang sangat berprestasi, mencetak alumni yang sangat berkompeten sesuai dengan bidang-bidangnya. Nah, pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita di podcast Mansaro salah satu alumni yang sangat kompeten itu di bidangnya, salah satu dokter muda dari alumni Man1 Bojonegoro, Dr. Rizka Amalia. Assalamualaikum dokter, atau panggilnya Kak. Ya. Assalamualaikum Kak Rizka. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Kak Rizka? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Kalau sama Pak Roli kan alhamdulillah luar baik. biasa. Nah, luar biasa. Harus pakai gitu kan dulu ada jargonnya. Wah, ya. Ini berarti benar-benar alumni ini. Sangat suka, sangat tahu jargon dari Pak Roli. Sampai sekarang tetap sama jargonnya. Yeah. Luar biasa, harus bahagia. Itu jargon dari Pak Roli. Yeah. Tapi ini sudah diimplementasikan sekali nih oleh Dokter Kak Rizka. Iya, kakak ini, saja. Oke, dengan sudah diimplementasikan oleh Kak Rizka nih, sangat bahagia, sangat sepertinya hidupnya sangat bersyukur dan juga sangat aura-aura positifnya tuh dari jauh itu sudah terpancar gitu. Bagaimana sih Kak caranya menciptakan aura-aura positif itu? Ya berpikir positif dulu. Oke. Yang jelas, yang jelas harus berpikir positif. Terus kemudian juga melakukan hal-hal yang positif. Melakukan hal-hal yang positif. Ya betul. Seperti yang saya ucapkan tadi, Kak Rizka Amalia, salah satu alumni di Man1 Bojonegoro. Kalau boleh tahu nih, tahun berapa ini lulus dari Man1 Bojonegoro? Saya lulus tahun 2009. Tahun 2009. Ya betul. Lulus dari Man1 Bojonegoro. Iya. Dan sekarang sudah menjadi dokter muda. Saya dokter di tahun 2020. 2020 menjadi, bahkan di tahun 2020 Ya, menjadi dokternya. Betul. Kalau boleh tahu perjalanan hidupnya boleh diceritakan nggak sih dokter? Gimana ya? Kak, lupa lagi. Kakak, iya. Gimana ya? Dari mulai kapan nih? Masa dari bayi enggak kan? Mulai dari tahun perjalanannya waktu dulu di Man1 Bojonegoro, terus kemudian bisa melaju ke S1, S2 dan akhirnya meraih gelar dokter itu. Ya. Jadi tahun 2009 saya itu lulus dari Man1. Jadi dulu itu diarahkan gitu ya, dalam artian dulu mau mengambil apa gitu. Namun dulu itu kan ada yang namanya beasiswa pesantren. Saya itu dari desa gitu ya. Terus kemudian kesini bukan kos, tapi mondok. Mondok. Iya, kalau tahu Al Asmanah sebelahnya Abu Darin itu adalah pondok saya. Jadi dari sana, bayangkan itu kan lumayan jauh dari sini. Itu harus naik sepeda dulu. Kalau sekarang kan harus sepeda motoran ya. Ngontel dulu itu ngontel. Jadi dari sana itu mulai ada benih untuk pengen jadi dokter sebenarnya. Jadi dokter kepengennya. Jadi impian pertama itu adalah dokter. Maka dari itu pas ada beasiswa pesantren itu saya ngambil kedokteran UNER sama kedokteran Brawijaya. Namun keduanya nggak bisa. Alhamdulillah. Nah, ditolak. Iya betul. Artinya kalau ditolak, saya harus punya plan B. Kala itu ngambil apa ya jurusannya gitu. Jadi saya itu dulu karena OSIS punya banyak kenalan kakak tingkat. Jadi bukan cuma satu tingkat di atas saya, tapi juga 2 tingkat di atas saya. Saya tanya ke kakak tingkat, Kak, jurusan apa yang sebenarnya bisa saya ambil? Terus dibilang, jurusan apapun yang kamu suka. Yang pertama dipilih adalah benderanya. Bendera itu dalam artian universitasnya harus universitas yang nggak abal-abal gitu. Dalam artian apa tuh gitu, yang paling tidak yang kira-kira menjadi ratingnya yang bagus gitu. Dulu itu ada Brawijaya, ada UNER, ITS, IPB salah satunya. Terus saya tanya lagi, apa ya kira-kira? Terus saya lihat karena ada undangan masuk. Dulu itu saya ke BK itu sama Bu Ceci gitu ya. Saya tanya, Bu ada Bu undangan masuk dari mana aja Bu universitasnya? Bu Caca bilang ini ada dari IPB gitu. Terus lihat jurusannya, ada namanya jurusan itu unik menurut saya. Namanya jurusan komunikasi dan pengembangan masyarakat. Yang membuat saya tertarik untuk masuk ke jurusan itu adalah ada kata masyarakatnya.
kata masyarakatnya, bukan kata di depannya. Bukan komunikasinya. Yang saya tuju adalah masyarakatnya. Karena di awal moto saya adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Terus kalau nggak bisa jadi dokter, bermanfaat bagi masyarakat melalui bidang kesehatan, artinya bisa bermanfaat melalui bidang lain. Akhirnya saya ambil tuh namanya komunikasi pengembangan masyarakat. Keterimalah itu di IPB. Di IPB itu dulu saya karena undangan masuk ya, artinya itu tidak ada beasiswa kalau undangan masuk itu. Jadi saya kalau sekarang itu kan ada beasiswa banyak banget kan ya. Kalau dulu itu kita bisa mengambil beasiswa itu setelah semester 3. Setelah semester 3. Betul. Jadi di semester 3 itu saya mau ngambil beasiswa itu harus ada minimal IPK-nya. IPK itu harus 3, sekian. Sementara saya masuk pembelajaran SMA itu kan berbeda dengan pembelajaran. Sangat berbeda sekali. Betul. Di semester 1 itu saya masih 2,7, bayangkan. Jadi artinya saya kayak nggak ada kesempatan nih beasiswa gitu ya. Bisa ngejar nggak nih? Kalian dulu itu karena di MAN 1 itu saya ambil OSIS gitu ya. Saya termasuk yang aktif di OSIS organisasi. Akhirnya di S1 juga saya aktif di organisasi juga. Akhirnya harus bisa balance nih gitu. Mulai dari situ akhirnya gimana caranya saya bisa organisasi dan nilai saya bagus. Nah, akhirnya di semester 3 bisa menyentuh di angka 3, sekian. Baru saya apply namanya beasiswa BUMN. BUMN. Ya, saya bisa dibiayai oleh beasiswa BUMN itu sampai semester 8. Sampai akhir berarti ya? Artinya sampai akhir. Jadi jatahnya itu kan sampai lulus 4 tahun dianggapnya. Maksimal kan yang seperti biasa yang 4 tahun. Kalau kurang sih malah alhamdulillah. Nah, karena saya sudah merasa secure ya, udah dapat beasiswa dan lain-lain. Akhirnya saya jalan terus kemudian akhirnya ada salah satu dosen yang kemudian itu menjadi pembimbing saya, namanya Prof. Arya Hadi Darmawan. Jadi sebelum bimbingan itu kalau kita skripsi itu kan ada yang namanya proposal dulu, tinjauan pustaka dulu gitu kan. Nah itu yang kemudian saya ditanyai, Rizka cita-citamu apa gitu. Terus kemudian saya dengan sontak saya ngomong, saya cita-citanya jadi dokter gitu. Terus kaget, kalau jadi dokter ngapain ke jurusan ini gitu kan ya. Iya Pak, dulu akhirnya nggak keterima Pak, ya akhirnya kesini Pak. Tapi saya senang, saya bilang gitu. Terus selain jadi dokter apa cita-citamu? Jadi guru. Terus jadi guru pertama saya yang karena ada yayasan yang dikelola oleh keluarga gitu ya di Singgahan situ. Terus kemudian saya ya udah kalau seandainya habis S1 saya mau ke yayasan aja gitu. Tapi kata profesornya saya dan udah kamu ikutin saya aja ya. Jadi saya mulai dari situ tuh jadi asisten dosen. Masya Allah. Ditawarin beliau untuk asisten dosen. Karena saya menjadi asisten dosen kan. Jadi S2 itu saya lalui dengan bekerja. Artinya kuliah sambil bekerja. Nah, karena kuliah sambil bekerja dan ditambah dengan satu lagi menikah. Kan di tahun itu juga menikah atau sebelumnya juga sudah menikah atau bagaimana? Belum. Jadi kepikiran menikah itu setelah Jadi menikah itu kepikiran karena ada yang nanyain gitu. Otomatis kan dengan Kak Rizka dengan wajahnya yang rupawan, otomatis dengan tidak hanya wajahnya yang rupawan tapi otaknya juga Masya Allah seperti itu. Jadi otomatis dari samping, dari belakang, dari depan itu juga sudah ada yang mengincar seperti itu. Terus setelah itu ditanyakan oleh seseorang itu. Iya, jadi S2 itu complicated. Jadi saya bekerja iya, saya kuliah iya, dan menikah. Artinya saya harus membagi tugas tiga hal. Saya artinya kan punya peran 3, jadi double peran gitu ya, multiple peran malah. Iya, nggak hanya double itu. Iya, multiple kan berarti. Nah itu. Jadi
Saya lulus S2 itu 2016. Sama, caranya juga sama. Untuk melanjutkan S3 itu saya cari-cari dulu channel lagi. Karena tadi ingat kedekatan dengan dosen artinya kita punya informasi lebih. Saya tanya ke Prof Arya, Prof ada beasiswa apa lagi yang bisa saya apply gitu. Dulu itu ada banyak LPDP, terus kemudian ada beasiswa Project Opal dari Switzerland, ada DAAD dari Jerman. Jadi pilihannya banyak. Saya tanyakan ke suami saya. Karena sudah punya suami ya, otomatis kan bukan menjadi keputusan sendiri. Jadi artinya saya bertanya, mana yang boleh saya ambil? Atau kamu yang kuat yang mana nih? Dalam artian kalau pilihan itu kan mendatangkan konsekuensi. Ya. Nah di LPDP itu kalau full di luar negeri, karena saya lebih condong nih pengennya ke luar negeri karena S1, S2 sudah di dalam negeri. Pengen merasakan gimana sih hidup di luar negeri. Nah kemudian akhirnya saya tanya nih, LPDP itu ada 2 jalur, ada yang di dalam negeri full, ada yang di luar negeri full. Tapi saya nggak mau di dalam negeri full, saya bilang gitu. Sudah mengatakan kepada suami. Terus kalau di luar negeri full, otomatis artinya kita punya konsekuensi adalah LDR antar negara. Saya bilang gitu. Baik dengan DAAD yang dari Jerman itu ya full juga di 4 tahun di luar negeri Jerman ya. Terus ada lagi Opal Project namanya. Jadi itu Switzerland bekerja sama ETH Zurich, bekerja sama dengan IPB. Itu adalah satu project besar yang namanya Oil Palm Sustainable. Nah, akhirnya saya ambil itu karena tidak full di Indonesia, juga tidak full di luar negeri. Jadi 50-50. Untuk perjalanannya kan tadi menceritakan bahwa selama ini ya memang kuliahnya dari S1, S2, S3 itu adalah di IPB. Kok bisa sampai Brawijaya menjadi dosen di Brawijaya itu bagaimana? Ya itu apa ya? Saya juga terheran-heran sebenarnya. Di 2021 itu ada bukaan PNS di Brawijaya. Saya dikasih tahu pertama kali itu malah dari sekretaris departemen saya. Oh, dari IPB justru. Dari IPB justru. Namanya Bu Hana Indriana. Dek, ada lowongan di Brawijaya. Terus wah sebentar nih, saya ngomong dulu sama Prof Arya karena Prof Arya mendampingi saya dari sebelum jadi ya. Dari nol lah ya. Betul. Terus saya bilang, Prof saya boleh nggak mencoba untuk daftar PNS di Brawijaya karena saya tuh kan LDRan Prof dari dulu sampai sekarang. Saya mau mendekati suami. Prof Arya bilang nggak apa-apa, silahkan mencoba, tapi nanti kalau nggak keterima jangan lupa langsung ke IPB aja gitu. Karena di IPB itu kan ada pembukaan dosen tetap non PNS juga. Terus kemudian memang di jurusan itu juga, di jurusan saya juga gitu. Terus akhirnya ya udah saya daftar. Saya daftar itu dengan support banyak banget support dari keluarga karena LDR itu kan nggak mudah ya. Iya. Ada kesempatan untuk kembali lagi ke Jawa Timur. Saya itu masih kayak semua sama-sama berat. Saya berat di Prof Arya dan IPB, saya berat juga di suami sama keluarga. Akhirnya saya bismillah, ya pokoknya yang kalau keterima ya ini diridhoi oleh Allah gitu ya. Terus kemudian saya mencoba itu, akhirnya lolos. Terakhir Kak Rizka, mungkin ada pesan dan kesan yang ingin disampaikan kepada Sobat Mansaro biar termotivasi menjadi sosok dokter muda seperti Kak Rizka Amalia. Silakan. Ya, kesan saya pada MAN 1 Bojonegoro ini adalah memang MAN 1 ini adalah lembaga pendidikan yang sudah sangat kompeten dalam mendidik atau mencetak siswa-siswa yang berprestasi. Mulai dari fasilitas, guru-guru yang kompeten, terus kemudian lingkungan yang baik itu sudah ada di MAN 1 Bojonegoro. Bahkan bukan hanya fasilitas ruangan kelas, tapi juga ada fasilitas lain seperti asrama putri, terus kemudian asrama putra seperti itu. Jadi kegiatan lebih terfokus dan siswa lebih bisa berprestasi. Saya Azimatun Nikmah, inilah podcast Mansaro. Terus belajar, cerdaskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.